kurang, 40 menit kurang. Tapi begitu firman Tuhan diberitakan, aduh, ngantuk, kapan firman Tuhannya cepat selesai, gitu kan? Lebih penting mana pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, puji-pujian itu seperti membuka koneksi kita kepada Tuhan. Kalau kita menyembah dengan benar, bukan menyanyi. Ada banyak orang tuh hanya menyanyi, menikmati musiknya, mengomentari fals atau tidak. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan benar-benar, Dia Raja segala raja, Dia Maha Mulia, Dia Maha Baik. Dia menyembah, kita menyembah dengan segenap hati, itu membuka koneksi. Sehingga pada saat firman Tuhan diberitakan, firman itu akan masuk dalam hidup kita. Dan apa yang saudara ingin dapat kalau saudara beribadah? Jangan-jangan, aduh nanti ditanya, Kak Nova lagi, kenapa nggak datang? Kan Nova koordinatornya yang kesan pemuda. Nanti ditanya Pak Andrew lagi, gitu kan? Saudara tahu kalau saudara datang beribadah, harapkan sesuatu. Kita baca lebih dulu dari 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara baca dari bahasa Indonesia di Alkitab saudara. Ini ada bahasa Inggris versi ini, Easy to Read version. Saya suka ini karena lebih ngena. All scripture is given by God, and all scripture is useful for teaching and for showing people what is wrong in their lives. Jadi saudara harapkan waktu firman Tuhan itu diberitakan, itu firman itu akan menunjukkan apa yang salah dalam hidup kita. It is useful for correcting faults and teaching the right way to live. Mengoreksi kesalahan kita, mengajar kita jalan yang benar untuk kita hidup. Jadi praise and worship tidak bisa menggantikan firman Tuhan. Jadi saudara kalau mendengarkan firman Tuhan, saudara lihat, hari ini diajarin apa aku ya? Kalau selama ini suami istri cekcok, aku yang benar, kamu salah. Yang satunya bilang, aku benar, kamu salah. Gak ada kesepakatan dengan nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan akan koreksi kita supaya hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan, sehingga kita itu tidak cuma datang pulang dan gak dapat apa-apa, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang mengubah hidup kita, cara berpikir kita, dan kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Alkitab gak pernah bohong. Kalau saudara tidak pernah menikmati, tidak pernah menerima, bukan salahnya dari pihak Tuhan. Ya, mari kita baca dulu dari kitab Kejadian ayat 12, pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya dikasih tema oleh Pak Andrew, Blessed to Bless. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Perhatikan kalimat yang terakhir. Dan oleh Abraham semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini tidak bicara soal materi. Bagaimana Abraham bisa memberi orang seluruh muka bumi, bukan. Ini namanya berkat mesianik. Melalui Abraham akan lahir Mesias yang akan menyelamatkan semua orang di muka bumi ini. Melalui keturunan Abraham lahir Mesias. Kalau kita baca dari Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ya, jadi dari keturunan Abraham lahir Mesias. Allah memberi tujuan yang baru, tujuan hidup yang baru kepada Abraham. Dan Tuhan berjanji melalui Abraham, maka semua orang akan diberkati dan nama Abraham akan menjadi masyhur. Jadi setiap orang, setiap kita, saudara, kalau kita ini memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita, nggak usah khawatir, Tuhan akan bertanggung jawab. Berkatnya pasti akan menyertai. Berkat itu tidak bicara soal materi. Contohnya, saya itu merasa mendapatkan berkat karena di Malang
saya itu punya banyak keluarga di dalam Kristus. Bukan keluarga kaleng-kaleng, saudara. Itu saudara, keluarga beneran. Jadi misalnya anak saya nih, si Cheryl, dia nggak kontak saya, nggak izin saya, tiba-tiba dia ke Malang. Temen saya kontak, Jing, anakmu udah nyampe loh. Dia mau ke Gunung Bromo, bla bla bla. Jadi anak saya tuh begitu enaknya, bukan cuma saya yang akrab, sampai anak saya. Jadi anak saya itu bisa tinggal, bisa makan, diantar jalan-jalan ke Gunung Bromo, ke air terjun mana, seperti memang keluarga sendiri gitu. Itu berkat loh, saudara. Kita punya keluarga di mana-mana, itu berkat. Kemudian Yusuf itu tidak dapat uang dari Tuhan. Yusuf itu diberkati Tuhan sehingga pekerjaannya efektif. Itu berkat. Jadi tidak bicara materi. Kemudian ada lagi, kalau kita on duty, kita sedang melakukan tujuan Allah dalam hidup kita, berkat pengurapan pasti menyertai. Gak usah diminta. Jadi saya heran kalau ada orang-orang datang ke ibadah pengurapan. Aduh, apakah mereka on duty, mereka sedang melakukan kehendak Tuhan, sedang melakukan tujuan Tuhan? Nggak usah datang. Mereka tuh paling datang ke ibadah pengurapan minta apa? Aduh, utangku gak lunas-lunas Tuhan, urapi aku biar utangku lunas. Bukan itu. Pengurapan tidak untuk itu. Supaya jemaatnya puas dan lega, pendetanya pinter, diuyel-uyel itu kepala, dipenet-penet, biar pulang dengan lega. Jadi ada banyak orang tidak belajar firman Tuhan. Kanak-kanak rohani yang dicari itu manifestasi jasmani. Kalau nggak datang ke Tuhan sama geter-geter ini kayak nggak puas. Kalau nggak geblak-geblak nggak puas. Padahal pengurapan itu pasti akan menyertai, akan diberikan kalau kita itu on duty. Kita sedang di dalam melakukan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jangan jadi jemaat yang konyol. Mari kita belajar dewasa supaya tidak aneh-aneh seperti itu. Misalnya ada satu perusahaan mengirim karyawannya untuk tugas keluar kota atau keluar negeri. Tentu perusahaan akan bertanggung jawab. Misalnya keluar negeri untuk bikin visa, itu pasti syarat-syaratnya kan harus ada tuh tabungan harus berapa. Itu perusahaan yang kasih, semuanya beres. Dan perusahaan akan memastikan di kota atau di luar negeri itu, di negara itu, karyawannya tidak akan kekurangan. Bahkan karyawannya itu akan mendapatkan uang saku. Jadi perusahaan bertanggung jawab, apalagi Tuhan kita yang luar biasa. Jadi banyak orang seneng janji berkat, tetapi tidak mau melakukan prinsip-prinsipnya. Nah, beberapa kali di Alkitab Tuhan itu melakukan mujizat berkat. Ya, misalnya nggak selama-lamanya kan kalau Tuhan itu memberi makan melalui dua ikan 5 roti dan 2 ikan. Di Alkitab berapa kali Tuhan Yesus melakukan mujizat kasih makan seperti itu? Cuma 2 kali, nggak selalu. Atau tidak selalu bangsa Israel itu minum dari air yang keluar dari batu. Ya kan? Itu juga sekali-sekali. Elia dipelihara Tuhan, juga tidak selalu burung gagak nyamperin dia di sungai Kerit. Itu sekali-sekali. Tetapi kalau Tuhan tidak memberi mujizatnya, Tuhan pasti menyediakan prinsip-prinsipnya untuk kita menerima berkat. Prinsip-prinsip untuk kita diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan menolak prinsipnya, tapi mau berkatnya. Ini bukan masalah transaksional dengan Tuhan. Kalau transaksional itu gini, Tuhan aku begini ya, berkati loh. Tuhan mana? Aku sudah begini, kok kamu belum balas apa-apa? Itu transaksi. Kita tidak melakukan transaksi dengan Tuhan, tetapi Tuhan memang memberikan prinsip-prinsipnya di dalam Alkitab. Jadi berkat itu akibat, bukan tujuan. Yang pertama kita harus tahu bahwa kita harus percaya dengan janji Tuhan tentang berkat. Kalau ada saudara yang merasa miskin, saudara happy, ya silakan saja. Tapi kalau kita mau percaya kepada janji firman Tuhan ini, pegang janjinya. Harapkan kuasa Tuhan bekerja. Yang ketiga, lakukan prinsipnya.
Kalau kita lihat dari Kejadian 12 yang ayat ketiga tadi dikatakan, olehmu Abraham semua kaum di bumi akan diberkati. Olehmu, coba kita ganti nama kita ya. Oleh Jingjing semua kaum di bumi akan diberkati. Coba kita sebut nama masing-masing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, nggak mantap. Oleh Jingjing semua bangsa di muka bumi diberkati. 1, 2, 3. Oleh Jingjing semua bangsa diberkati. Jadi tujuan Tuhan memakai kita itu sebagai saluran. Saluran, bukan terminal. Jadi saudara harus menjadi saluran sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, saudara itu bukan gigit jari loh. Saudara juga akan menikmati, jangan salah. Dan kalau kita dipercaya hal-hal yang kecil oleh Tuhan, setia. Setia, apapun kondisinya setia, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar untuk dikelola. Jadi prinsip yang diberkati saudara, yang pertama kita harus hidup dalam tujuan Allah. Hidup kita setelah kita bertobat dan menjadikan Yesus Tuhan, itu bukan tentang saya, tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Jadi apa itu hidup di dalam tujuan Allah? Yang pertama, kita diciptakan untuk misi loh. Matius berapa tuh? 28 ayat 19 sampai 20. Kita diciptakan untuk misi. Siapa yang setelah 3 minggu ini melakukan misi? Apakah masih zero? Hidup di dalam tujuan Allah itu kita melakukan misi. Jadi karyawan, mahasiswa, pelajar, pendeta pun harus hidup dalam misi. Karena pendeta ada yang nggak hidup dalam misi, dia maunya cuma khotbah. Makanya jemaatnya 15 ekor. Ngerti juga kalau ngomong ekor ya saudara, kayak ekor gitu. 15 orang, terus-terusan 15 orang nanti tidak melakukan misi pendetanya. Pendeta pun melakukan misi. Karyawan, pengusaha, semuanya harus melakukan tujuan Allah. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan loh. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, bukan kita diciptakan untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil terkenal. Enggak, kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi pada saat kita di rumah, menyembah bukan masalah musik dan pujian, tapi biarlah hati kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan karena Dia layak. Yang ketiga, tujuan Allah di dalam hidup kita bukan lagi cari surga, bukan lagi cari keselamatan, itu sudah pasti. Tetapi tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ini susah saudara. Karena apa? Kita ini harus diubahkan terus karakter kita sehingga serupa dengan Kristus. Yang berikutnya, kita itu dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Jadi buat jemaat yang alergi banget ikut kesan, saudara tidak memenuhi tujuan Allah dalam hidup saudara. Ada yang rasanya kalau kesan itu kayak mau apa gitu. Padahal kesan itu enak. Kita ngobrol-ngobrol, makan-makan, sharing. Ada kan yang di sini yang tidak mau kesan? Bagaimana kita biasa berkumpul menjadi keluarga Allah, kalau ketemu 1 kali seminggu aja rasanya aduh kayak ketemu musuh gitu ya. Kesan itu prakteknya, latihannya kita menjadi keluarga Allah di dalam kekekalan. Kemudian yang berikutnya, tujuan Allah apa dalam hidup kita? Kita dibentuk Tuhan untuk melayani loh. Kita dibentuk Tuhan untuk melayani. Jadi kalau kita tidak suka melayani, itu kita sudah keluar dari tujuan Allah. Saya punya teman dulu waktu beda 6 tahunan lah sama saya, dan dia ini salah satu pendiri BaraJP. Ya, BaraJP itu Barisan Relawan Jokowi Presiden. Sekarang dia jadi komisaris di Jakarta, Krakatau atau apalah gitu ya. Dan dia dulu nakal, dia murid DK-nya Pak Andrew. Nah, waktu kami ketemu di Jakarta, kami cerita-cerita, sharing-sharing soal politik, soal dia pengen sekali ikut DK lagi dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang lucu juga. Sekarang di usianya yang sudah 47-an, dia sekolah di INTI Bandung.
sekolah Alkitabnya punya MDC, dan dia ngomong begini, aku tuh hidupku tuh terlalu enak, dia bilang gitu. Taulah saudara kalau jadi komisaris berapa, jadi hidupnya enak, banyak waktu. Terus dia ngomong, waktu kami menjadikan Jokowi itu sebagai dari gubernur, itu istrinya tuh sampai punya kantor di balai kota waktu Pak Jokowi jadi gubernur. Jadi dia yang bagian menampung komplain orang-orang minta bantuan juga. Kemudian terus dia kemana-mana. Jokowi setelah baru sebentar kan langsung Jokowi mau dinaikkan jadi presiden. Dia kerja keras setengah mati kemana-mana, sampai waktu mau melawan Ahok aja, waktu Ahok mau diadili itu, mereka tuh rela malam-malam bawa mobil komando, udah ngejuk tempat, takutnya pihak musuhnya menguasai tempat duluan. Pokoknya mereka tuh berkeringat setengah mati, belum jadi apa-apa loh waktu itu. Terus dia ngomong gini, untuk Jokowi aja kami habis-habisan, kenapa untuk Tuhan enggak? Dia bilang. Kesadaran itulah yang akhirnya membuat dia kembali mau melayani Tuhan. Dia mau kepengen banget jadi guru DK, dia sekolah Alkitab di IUT. Seperti itu saudara, untuk manusia, untuk bos kita yang gajinya tiap bulan ya segitu-gitu aja, kita mati-matian kan? Apalagi harusnya untuk Tuhan. Prinsip yang kedua setelah kita melakukan tujuan Allah, yang kedua itu taat. Abraham tidak diberkati kalau dia tidak taat keluar dari negerinya. Kemana? Nggak tahu. Luar biasa, nggak tahu kemana tapi dia taat keluar. Elia tidak akan diberi makan oleh burung gagak kalau Elia tidak taat menunggu di sungai Kerit. Kalau Elia bantah, Tuhan aku mau ke sungai Yordan aja, aku nggak mau ke sungai Kerit. Gagaknya datang bawa daging, terus gagaknya celingak-celinguk, mana? Nggak ada yang mau dikirimi daging. Terus Elia di sungai Yordan ngapain? Mati kelaparan. Jadi perlu taat untuk kita bisa mengalami berkat Tuhan. Bagian kita taat, bagian Tuhan adalah menyediakan. Ya. Kemudian yang ketiga, menabur. Aduh, ini paling gak disenengin jemaat ini. Mesti ini. Cincin ini ada maksud apa ini bicara menabur? Saya nggak peduli saudara mau ngomong apa, saya mau sampaikan aja. Yang ketiga, menabur. 2 Korintus 9 ayat 6. Menabur itu ya, menabur sedikit itu di dalam bahasa aslinya pedomenos, artinya dengan hemat. Jadi kalau kita baca, orang yang menabur sedikit, orang yang menabur dengan hemat akan menuai hemat juga. Dan orang yang menabur banyak atau melimpah akan menuai melimpah juga. Bagaimana dengan orang yang tidak menabur? Hosea 8 ayat 7, ini yang dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Umatku menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Banyak anak-anak Tuhan, jemaat itu berdebat tentang persepuluhan. Ada satu pihak yang kalau sudah ngasih 10%, plong, nggak mau lagi diganggu yang 90%. Ya, jadi ada juga yang senang sekali, enak loh ke MBC, kolektanya nggak diedarin, tidak ditodong. Di tempat lain 3 putaran, saudara. Yang pertama untuk pembicara, yang kedua untuk operasional, loh bener. Yang ketiga untuk pagar gereja, semacam-macam, saudara. Di MDC itu tidak pakai todong-todongan. Jadi saudara murni kalau mau kasih itu dari dalam hati, sukarela, sukacita. Saudara ingat tentang janda yang memberikan 2 peser. Yesus iseng duduk di sebelah kotak persembahan untuk melihat ada janda ngasih 2 peser. Sedikit, anggap aja gini deh, saya juga sulit membayangkan 2 peser. 5.000 dia punya. 5.000 itu seluruh uangnya dia kasih. Sedangkan orang kaya, katakanlah dia punya 100 juta, dia kasih 50.000, gitu ya. Menurut mata gembala, ini gembala, oh, yang kaya begini kan, kasih 50.000. Tetapi di hadapan Tuhan, ia ngasih 100%, itu si janda yang miskin.
Jadi prinsipnya di Alkitab itu selalu kalau saya lihat prosentase. Kita dikasih 2 talenta menghasilkan 2, dikasih 5 menghasilkan 5. Tuhan nggak lihat 2 dan 5-nya, tetapi maksimalnya itu yang Tuhan lihat 100%. Dan saudara bayangkan kalau sekarang Yesus sedang duduk di sebelah kotak persembahan. Apakah saudara berani mengembalikan amplop kosong? Ya kan? Meninggalkan amplop di kursi? Atau saudara berani memberikan uang palsu? Loh saudara, ini beneran. Pernah ada persembahan itu uangnya uang 100 tahun 70-an atau 80-an yang merah itu. 100 rupiah. Ya kalau pas masih kenceng bagus bisa dikoleksi, kita dijual di Tokopedia. Ini sudah 100 rupiah zaman itu. Ini belum lahir ini pasti. Zaman itu, tapi itu dikasih yang kumel. Terus ada lagi saudara, ngasih uang 5.000, tinggal separuh. Mungkin maksudnya dia mau ngasih 2.500. Gak ada uang pas. Jadi uang 5.000-nya digunting. Uangnya sudah kumel separuh. Saya itu sedihnya gini loh. Dia itu mau menggoda Pak Andrew atau gimana? Padahal segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan loh. Bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja. Jadi kalau kita mempersembahkan uang palsu, uang robek, uang parkir, saudara bayangkan Tuhan lagi di situ, lagi memperhatikan ini. Ayo, berapa yang saudara kasih? Gitu loh. Ngerti ya? Nggak usah pakai todong-todongan. Saudara harus punya imajinasi sendiri. Tuhan ada di mana-mana, termasuk ada di dekatnya situ, dekatnya Han-Han itulah. Ada banyak orang itu seneng kalau ya cek kita kan kalau ngasih itu kan sukarela. Ngapain kita kasih besak-besak kalau tidak rela gitu kan? Saudara tahu kita memberi dengan sukacita, sukarela, betul. Tapi itu tidak lengkap, saudara. Ada satu lagi yang saudara tidak suka dan tidak mau ingat, bahwa setiap orang mempersembahkan sesuatu itu korban. Kalau kita memberikan korban pujian, artinya waktu hati ini nggak seneng, tidak mendapat berkat, ada banyak masalah, banyak utang, tapi kita memuji Tuhan, itu namanya korban pujian. Ada korban. Zaman Perjanjian Lama juga ditulis semuanya itu mempersembahkan korban. Korban itu ada sesuatu yang diiris di sini, saudara. Jadi ada kombinasi antara aduh sama sukacita sama sukarela. Mau dicoba? Ada kombinasi 3 itu. Jadi pada saat memberi itu memang seperti teriris, saudara. Namanya orang tuh berkorban itu, tapi setelah kita taat, saya bisa pastikan itu akan menjadi sukacita dan sorak-sorai. Karena setiap ketaatan itu membuat kita tuh penuh dengan sukacita. Jadi tidak perlu ada todong, tidak perlu kolektor diedarkan. Dan ada banyak juga orang yang merasa, aduh aku kalau memberi persepuluhan nggak cukup cek, 1 bulan nggak cukup. Saudara, hidup kita itu hidup karena iman. Saya tidak ngajarin saudara untuk konyol, tetapi kita itu dikatakan pengelola. Bagaimana kita bisa mengelola berkat yang Tuhan berikan? Kalau di dalam 2 Korintus 9 ayat 10, Tuhan itu yang menyediakan benih dan roti. Nah kalau saudara makan semua itu benih, apa yang saudara tabur, kemudian saudara mengharapkan tuaian. Sekali-sekali mungkin Tuhan karena mengasihi saudara, Tuhan lakukan mujizat. Tapi itu sekali-sekali. Dan kita tidak bisa terus-terusan kalau kita tidak melakukan prinsip yang Tuhan berikan. Jadi kita itu mengelola. Ada banyak orang, saya kasih tahu si Leo nih, mana Leo? Waktu Leo ditunjuk untuk menjadi koordinator ibadah Pride, Leo ini masih tidak ada pengalaman di dunia pergerejaan, di dunia persilatan. Jadi ini pengalaman pertama buat dia. Saya kasih tahu, karena dia ya mungkin antara deg-degan dan senang karena teman-temannya support. Saya bilang ini, kamu jangan mengandalkan temanmu. Ada sangat sedikit orang yang bisa setia dan konsisten. Jadi kamu harus konsisten. Pada saat orang-orang jenuh dan meninggalkan kamu, kamu masih tetap bisa konsisten dan setia. Terus saya cerita pengalaman beberapa hal. Kemudian saya bilang, dan kamu jangan kaget kalau nanti uangmu ikut keluar. Karena seorang leader, seorang koordinator, uang pasti keluar. Dan kalau kita taat,
dengan hati yang berkorban dan rela, istilahnya nutup. Kurang berapa sih, tak tutup gitu loh. Percayalah, berkat Tuhan akan dicurahkan. Saudara pernah punya pengalaman seperti itu? Waktu Pak Andrew mau melamar saya, mungkin saya dibilang bodoh. Pak Andrew gak punya duit, gak punya tabungan, habis untuk pelayanan. Mungkin karena saya bucin, tapi saya zaman dulu gak bucin-bucin juga sama dia. Atau saya dihipnotis, ya gak tahu. Tapi saya mau sama Pak Andrew waktu itu. Biasalah ya, anak-anak muda mungkin tidak berpikir panjang. Kalau saya mungkin di posisi saya cari mantu, terus mantu saya seperti dia dulu nggak dapat tabungan, deg-degan juga. Nggak salah pilih kamu, gitu ya. Tapi waktu itu benar saudara, Tuhan itu sampai sekarang berkat supranatural dicurahkan. Itu karena apa? Karena pengorbanan, bukan transaksi. Karena memang mengasihi Tuhan. Tuhan udah kasih banyak lebih-lebih. Ya, tujuan hidup yang baru, keselamatan, keharmonisan, itu Tuhan curahkan sampai sekarang. Jadi kalau saya disuruh saksi flashback itu saudara ya, matematikanya itu nggak ada. Malah pernah anak saya yang nomor 1 ngomong sama Nova waktu ada di Palembang. Nova kan tahu perumahan tempat kami tinggal, dia pernah main ke daerah sana. Terus si Sarah ngomong gini, iya loh Kak Nova, heran juga aku, nggak tahu papi mami kok bisa beli di daerah situ. Yobel nggak tahu daerahnya karena Yobel tinggal di perumahan yang sama. Itu berkat supranatural. Andrew itu siapa? Karyawan biasa waktu itu, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh perlu rela. Biasanya makan di luar setiap minggu, Sabtu Minggu, berarti sebulan 8 kali. Tetapi karena kita mau menabur, mau melakukan prinsip, udah kita makannya sebulan 1 kali aja. Yang lainnya kita pakai untuk menabur. Kita rela, itu pengorbanan. Yang harusnya kita bisa dari kafe ke kafe, nyoba sana, nyoba sini, hidup enak untuk diri kita, tetapi kita pakai itu untuk menjadi berkat. Dan saudara tahu, semua yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Saya kan pernah saksi, saya masak-masak aja Tuhan tahu. Itulah yang membuat saya semangat. Bisa tahu loh Tuhan itu. Jadi kadang-kadang namanya orang melayani itu kadang-kadang itu, aduh, harusnya aku bisa santai, aku bikin kue. Kadang-kadang kan gitu ya. Bukan masalah duitnya, kadang-kadang tenaganya ini tidak mau, kepengennya santai nonton drama Korea lah siang-siang. Jadi kepikiran mau bikin snack misalnya seperti itu. Tapi itu Tuhan tahu. Pada saat saya dinubuatin itu, saya nangis. Ya elah Tuhan, cuman tahu isi apa gitu. Singkong goreng. Tuhan lihat. Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu upah yang banyak dan tidak memahitkan kamu. Melalui dapurmu, kau akan menjadi berkat. Hah? Gila, ternyata Tuhan sampai segitu detailnya. Itulah yang membuat saya laju. Jadi, saudara, kita harus tahu bahwa prinsip-prinsip yang diberikan Tuhan itu membuat kita itu diberkati menjadi saluran berkat. Nah, satu kali kami tuh sering bercanda sama teman-teman. Saya ini kan nggak tahu kalau mobil saya itu sudah tua, sampai mogok di dekat rumahnya Justin tuh. Baru sadar. Tahu bulan depan mobil saya ulang tahun yang ke-11. Sedih kalau ulang tahun bayar pajak. Nah, tapi teman-teman tuh suka bercanda. Nanti ini ganti Alphard, Bu, ganti Alphard kan gitu kan. Saya bilang, nanti kalau saya dikasih Alphard, saya akan dada-dada sama kalian, nggak mau nawari, nggak mau nebeng, jangan nggak mau nawari tebengan gitu loh, karena udah naik Alphard, saya dada-dada. Saya tahu Tuhan itu kenal sama pribadi kita semua satu persatu. Kalau kita tidak siap karakternya, Tuhan nggak akan kasih. Dan yang kedua, kenapa saya nggak dikasih Alphard? Memang itu bukan selera saya. Saya nggak suka. Sekarang aja saya punya Alphard tertutup. Setia dulu dengan Alphard tertutup. Nanti Tuhan akan ganti pada waktunya. Karena sebentar lagi kami akan lebih sering juga ke Prabu Muli kan. Jadi kalau waktu kita menabur, kok kayaknya nggak ada apa-apa ya? Tuhan bohong nggak ya? Saudara tahu, buat Tuhan untuk memberkati itu tinggal balik telapak tangan. Tetapi yang sulit untuk Tuhan itu mengubah karakter saudara.
Karena karakter itu perubahannya harus dari diri kita. Itu pilihan kita. Semakin cepat karakter kita berubah, semakin cepat juga Tuhan akan memberkati kita. Uang itu tidak mengubah kita, saudara. Uang itu memperjelas siapa kita. Kalau uangnya sedikit pelit, nanti uangnya banyak juga pelit. Kalau uangnya sedikit murah hati, nanti diberkati banyak juga murah hati. Dan kita ini adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham secara rohani. Jadi melalui kita bukan saja kabar keselamatan tentang Yesus akan sampai, tetapi juga melalui berkat yang Tuhan berikan, kita akan memberkati banyak orang. Saya baca kisahnya John Wesley. Tahun 1721 dia penghasilannya 30 pound sterling. Dia pakai 28 pound sterling. Jadi 2 dibuat untuk membantu orang, untuk jadi berkat itu 2. Kemudian Tuhan berkati dia penghasilannya 60 pound sterling. Tetapi dia tidak mengubah gaya hidupnya. Dia tetap dengan gaya hidup 28 pound sterling. Sisanya dia berikan untuk jadi berkat. Jadi berapa tuh? Nak dapat 60, 32. Terus Tuhan tambahkan 1 kali, dia bisa mendapatkan income 1.400 pound sterling. Tetapi dia tidak mengubah gaya hidupnya. Dia tetap hidup seperti biasa-biasa, dan lebihnya dia akan jadikan berkat untuk banyak hal. Mungkin kita, Bapak Ibu Saudara, tidak sehemat John Wesley, ya kan? Tetapi prinsip, kalau kita diberkati Tuhan, jangan meningkatkan gaya hidup. Nanti dikasih berapapun, saudara ini, gak cukup Pak Andrew. Aduh gak bisa. Saya waktu menikah dengan Pak Andrew tidak pernah ambil kredit cicilan yang bikin hati nyesek. Ya, cicilan rumah waktu Krismon meningkat sangat tajam, Tuhan bisa berkati dengan supranatural, dapat uang cash sehingga kami kredit rumah 8 tahun lunas dalam waktu 6 tahun. Kami kredit mobil baru 3 tahun lunas 1,5 tahun. Itu semuanya berkat supranatural. Padahal Pak Andrew karyawan gaji bulanan, kok bisa seperti itu? Tapi kami tuh sepakat tidak suka mengambil cicilan-cicilan atau hidup yang membuat kita nyesek sehingga kita tidak bisa membantu orang, tidak bisa menjadi berkat. Jadi sekolahnya anak pun kami punya misi tidak harus sekolah di sekolah Kristen. Gak tahu ya kenapa ya? Karena kami tahu kalau garam dimasukkan ke laut kayak gitu gak ada gunanya. Terang sama terang ketemu gak ada gunanya. Jadi kami sekolahin anak itu ke sekolah Katolik dengan tujuan anak saya punya teman untuk dibawa ke sekolah minggu. Jadi kami tanpa kami sadari itu sebenarnya kami tuh dari dulu tuh sampai ajarin anak-anak untuk hidup dalam misi. Jadi ada yang dibawa ke sekolah minggu waktu dia sekolah. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita diberkati Tuhan, jangan naikkan gaya hidup berlebihan. Akhirnya tiap mau menabur nyesek. Dan itu membuat kita tidak bisa diberkati. Padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Bahkan berkat yang Tuhan berikan untuk kita, tuaian karena kita menabur, itu akan terus dinikmati anak cucu loh. Benar. Jadi satu hari saudara kami ada jemaat dari orang Bekasi, tapi sudah balik ke Bekasi. Dia cerita, Pak Daud kenal, Pak Zeus kenal, namanya Pak Hartono. Dia cerita awalnya dia itu digaji 1 minggu 300.000 dengan 4 orang anak. Dia meninggalkan Tuhan dan dia sampai berhenti ngerokok karena kalau dia ngerokok dia nggak bisa beli susu buat anaknya. Dan karena dia dipercaya, lama-lama bukan 300.000, saudara. Dia dipercaya mengelola toko bagi hasil. Setelah tokonya 1 tambah lagi, sekarang dia punya pribadi, milik pribadi. Itu 2 atau 3 di Jakarta. Kasih juga. Jadi Tuhan itu begitu dulu kalau kesini saudara, ya karena mungkin umurnya ya. Kalau bawa duit itu segebok itu. Tiap kesini ada pembicara siapa, ayo diajak makan. Nanti kalau Pak Andrew nggak bisa antar pembicara tamu ke Prabu Muli, dia yang antar ke Prabu Muli. Sampai segitunya, padahal umurnya seperti Pak Andrew, nggak muda, persis seangkatan sama Pak Andrew.
tapi dia dipakai Tuhan luar biasa, berkembang luar biasa. Apakah anaknya akan menuai juga? Anaknya menikmati, hidupnya enak-enak juga anaknya. Jadi itu satu bukti kalau kita itu benar-benar mau menabur, Tuhan akan pakai. Kami ketemu di Jakarta, saya lihat juga selalu kalau ada acara-acara dia ikut, dia menjadi berkat di mana-mana. Dan kerinduan hati saya, saudara, supaya jemaat ini mengalami perubahan, menjadi berkat. Jangan punya mentalitas utang, jangan punya mentalitas utang gak bayar, jangan punya mentalitas aku kan punya hak ditolong gereja. Katanya kasih, ternyata kok aku dicuekin. Bukan, saudara. Saudara harus punya mentalitas pemberi, bukan minta-minta. Orang Islam aja tahu, tangan yang begini jelek kan, bagusan tangan yang gini katanya. Nah sama, makanya kalau di doa Jumat kita doakan jemaat yang mengalami masalah keuangan. Saya nggak pernah minta berkat Tuhan untuk jemaat, sorry ya, karena saya mau pakai firman Tuhan. Doanya Tuhan berikan kepada orang-orang yang kekurangan hati yang mau menabur. Menabur itu tidak lihat miskin atau kaya, tidak lihat itu. Semuanya punya benih. Kalau dijadikan benih, kalau orang menabur, berkat Tuhan pasti ada. Orang nggak pernah menabur, kita tumpangin tangan, uyel-uyel rambutnya, kepalanya, nggak akan diberkati. Harus melakukan prinsip, harus percaya firman Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Itu yang harus kita lakukan. Saya minta tim musik dan singer WA untuk naik. Jadi saudara, komitmen untuk berubah, bukan masalah berapa yang mau saingan sebelah sama enggak, kita dengan Tuhan, saudara. Biar kita semuanya berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan koreksi, Tuhan apa yang harus aku lakukan. Kemarin saya pernah agak jengkel sama suami saya. Saya tuh pesen sama dia itu seperti auto debit maksud saya. Jadi saya punya komitmen memberi uang untuk membeli lahan gereja. Saya ngomong, kok kasih sekian. Pikirnya Pak Andrew itu sekali-sekali gitu ya. Jadi memang salah komunikasi. Jadi waktu saya ngingetin, kan saya suka ngingetin, udah bayar kartu kredit, udah bayar ini asuransinya anak saya kayak gitu. Terus saya tanya, yang uang untuk pembangunan beli lahan, loh, oh iya belum. Terus saya ngomel, loh gimana sih? Kan aku sudah ngomong gitu loh. Jadi ada banyak orang takut ke gereja yang nggak ada duit, saudara. Nanti aku dimintain duit. Enggak, Pak Andrew nggak pernah minta duit sama saudara. Tapi kami melihat ke setiap kebutuhan gereja yang ada, itu kesempatan buat kami menabur. Hamba Tuhan juga menabur, saudara. Kalau hamba Tuhan nggak menabur, aduh, hidupnya kasihan pasti. Hidupnya kasihan. Saya kepengen seperti gembala saya waktu saya mahasiswa di Malang, di MDC Malang. Waktu saya mahasiswa, kalau kami makan, gembalanya yang ngeraktir. Terus gembalanya ngomong, inilah hamba Tuhan itu. Nggak cuma ngasih firman Tuhan, tapi duit juga keluar. Itu terekam loh, sampai sama saya sampai saya seumur segini ini. Jadi saya seneng kalau kita bisa traktir orang, kita bisa bayarin orang. Jadi hamba Tuhan pun menabur. Setiap ada kebutuhan di dalam gereja, itu kesempatan kita untuk menabur. Mari kita naikkan pujian.